Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi. Nah, sebelum masuk ke apa itu limit fungsinya, saya ingin bahas satu ayat dulu dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 15 yang berbunyi wa'alqa fil ardi wa rasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'alakum tahtadun. Dalam surat ini, Allah sudah menyinggung mengenai bumi, gunung, dan kegoncangannya. Maksudnya adalah dalam surat ini tuh Allah sudah mulai menyinggung mengenai gempa bumi dong. Jadi gunung-gunung itu ditancapkan agar bumi tidak bergoncang, tanahnya tidak bergoncang, jadi tidak terlalu sering terjadi gempa bumi. Walaupun begitu tetap aja bisa aja terjadi gempa bumi, terutama di daerah-daerah yang melewati gunung berapi. Nah, sebagian diantaranya adalah daerah mulai dari Sumatera, Jawa, hingga ke Nusa Tenggara sana. Nah, terkait dengan gempa bumi nih, untuk menghindari adanya korban yang semakin banyak, maka hampir di setiap gedung-gedung, kantor, sekolah, kampus, apapun itu, kecuali rumah ya biasanya ya, itu ada titik kumpul. Lihat aja misalkan di kampus kita atau di sekolah mungkin, atau di kantor pajak, kantor manapun itu biasanya ada titik kumpul nih seperti ini. Dan terkait dengan titik kumpul ini, disinilah kalau misalkan sudah mulai bumi, tanah sudah mulai bergoncang, kita semua diwajibkan keluar dari gedung dan ngumpul di titik kumpul sini gitu kan, karena ini titik aman. Nah, kalau misalkan dalam analisis real, maka titik kumpul ini serupa dengan titik kumpul yang disebut dengan cluster point. Jadi kalau dalam analisis real ya, titik kumpul atau cluster point itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada suatu, misalkan A ini adalah suatu subset dari bilangan real, artinya adalah himpunan bilangan-bilangan real ya. Jadi A ini adalah himpunan bilangan-bilangan real. Kemudian saya punya sebuah titik C, sebuah bilangan real C ya. Maka C ini disebut titik kumpul dari A jika untuk setiap delta positif, delta ini adalah jarak, setidaknya ada satu X anggota A, berarti ada satu anggota A yang berbeda dengan C, sehingga jarak antara X dengan C itu kurang dari delta. Dengan kata lain adalah gini. Jadi saya ulang lagi, misalkan saya punya suatu himpunan bilangan real, yaitu himpunan A, lalu saya memiliki suatu titik C, titiknya ini adalah bilangan real ya, itu bilangan real C, maka C ini disebut titik kumpul jika saya ambil sembarang jarak. Delta ini sebenarnya ada jarak yang boleh yang besar sekali, boleh yang sangat kecil sekali. Nah, apapun jarak yang Anda ambil, akan ada suatu titik di himpunan A yang berbeda dengan C, jadi titik yang berbeda ya, sehingga jarak antara jarak antara titik tersebut dengan C itu ya lebih dekat daripada jarak yang Anda inginkan gitu. Sebagai ilustrasi gini, ini adalah yang biru ini adalah garis bilangan real ya, garis bilangan real misalkan. Lalu saya ambil A-nya itu ya ini, interval ini yang kotak ini saya asumsikan saja ini adalah interval tutup. Ini garis bilangan real ya. Interval tutup dari min 3 hingga di sini min 1 misalkan. Lalu di sini adalah sebuah titik saja, ini satu titik, yaitu koordinatnya 0. Yang di sini adalah interval buka misalkan. Ini interval buka 1 hingga 2. Jadi A ini semisal adalah interval min 3, lambangnya bukan seperti itu. Jadi semisal saja A ini adalah interval tutup min 3 hingga min 1 digabung dengan himpunan yang berisi hanya 0 saja, digabung dengan interval buka 1 sampai 2.
Semisal saya ambil A seperti ini, gitu ya. Lalu saya ada beberapa titik C, ada 4 titik C. C yang pertama yaitu koordinatnya adalah -2, yang kedua adalah 0, yang ketiga adalah 1, yang keempat ini adalah 3, misalkan seperti itu. Ayo, menurutmu mana yang merupakan titik kumpul? Dan mana yang bukan titik kumpul? Nah, jawabannya adalah, kita cek satu-satu ya. Jadi cek 1 dulu. Cek 1 adalah -2. -2 itu titik kumpul atau bukan sih? Kalau kita cek, jadi di C1 ini saya ambil sembarang delta. Sembarang delta, berarti deltanya boleh yang gede, boleh yang kecil. Gitu. Saya ambil yang kecil aja ya. Karena kalau yang gede ya pasti nanti juga bakal serupa. Ini saya ambil deltanya kecil, misalkan di sini deltanya adalah 1/4. Berarti di sini -2/4 dan di sini adalah -1/3/4. Pokoknya jaraknya ke sini 1/4, jaraknya ke sini juga 1/4 gini ya. Nah, kalau misalkan saya ambil jaraknya seperti ini, maka saya masih bisa menemukan kok satu titik di A, setidaknya satu titik di A yang berbeda dengan -2, sehingga jarak titik tersebut dengan -2 itu kurang dari 1/4. Ambil saja titik yang di sini. Nah, misalkan titik ini adalah -1 -1/5/8 1/7/8 misalkan -1/7/8 ya kan, ada kan -1/7/8 ini yang jaraknya dengan -2 itu kurang dari 1/4. Nah, karena saya bisa menemukan demikian, maka -2 ini adalah titik kumpul dari A. Nah, untuk pembuktiannya, ini datanya sini ya. Pembuktiannya sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi, untuk itu ya, -2 adalah titik kumpul dari A karena untuk sembarang delta positif dapat dipilih X sama dengan -2 kurangi setengah delta misalkan, sehingga jarak antara X dengan -2 yaitu X plus -2 ya, plus 2 ya, ini sama dengan, masukin itu jadi -2 min setengah delta plus 2, ini akan sama dengan setengah delta, dan setengah delta sendiri kurang dari delta. Nah, ini pembuktiannya. Dari sini, maka -2 adalah titik kumpul dari A. Kemudian gimana sih kalau 0? Ternyata 0 ini bukan titik kumpul ya. Ini bukan titik kumpul. Nah, kalau misalkan mau ngomongin bukan, mau membuktikannya, ambil counter example-nya ya. Ambil counter example-nya. Jadi contoh penyangkal. Cari contoh penyangkalnya, gitu. Contoh penyangkalnya gimana? Ambil saja. Bentar, yang ini saya hapus dulu. Saya ambil contoh saja.
Di sini deltanya saya ambil setengah. Asumsikan itu setengah ya. Setengah. Di sini juga setengah. Maka nanti di sini saya tulisnya ya. 0 bukan titik kumpul dari A karena dapat dipilih adalah gini aja ya, ada delta sama dengan setengah sehingga kita tidak dapat menemukan tidak ada X yang bukan 0 tapi X anggota dari A. Salah. Kita tidak dapat menemukan X anggota A yang bukan 0. Karena tadi di situ isinya cuman itu ya, cuman yang di titik 0 untuk himpunan A yang ada di sini tuh isinya cuma 0 aja gitu kan. Jadi kita tidak bisa menemukan anggota dari A yang berbeda dengan 0 sehingga kan dia bukan sehingga tapi dengan jarak antara X dengan 0 atau jarak antara atau mutlak X-nya aja ya, itu kurang dari setengah. Ya kan? Mana coba titik X yang kurang dari setengah? Anggota A yang kurang dari setengah selain 0. Ada kan? Itu. Oh ya, di sini ada lagi, sorry. Di sini harusnya lebih dari 0. Jadi di sini harusnya lebih dari 0 ya. Oh, otomatis lebih dari 0. Otomatis lebih dari 0 karena di sini X-nya beda dengan C. Gitu. Kalau X-nya beda dengan C, tentu dia lebih dari 0. Nah, gimana dengan C3 coba? Menurut kalian C3 itu titik kumpul atau bukan? Dan menurut kalian gimana dengan C4? Coba cek ya. Dan ilustrasinya di kehidupan nyata tuh seperti titik kumpul yang ini tadi. Ya yang ini tadi, titik kumpul dari gempa tadi, assembly point tadi. Jadi bayangannya adalah, kalian bayangkan saja kalian berada dalam lingkungan sebuah gedung. Entah gedung pencakar langit atau gedung yang tidak mencakar langit. Pokoknya sebuah gedung, entah kampus atau apapun itu. Lalu kalian berada dalam nggak sih di dalam gedung itu, terus di luarnya itu ada lapangan biasanya kan. Nah, di lapangan itu ada titik kumpul. Di lapangan itu ada beberapa tempat. Di lapangan itu ada beberapa tempat yang aman dan tidak aman untuk dijadikan untuk berlindung, untuk tempat berlindung pada saat gempa bumi. Itu. Oke lah, di sini ya contohnya ya. Ini lupakan saja ini. Maaf, saya tadi belum sempat buat slide kosongnya. Jadi, misalkan ini yang ada tulisannya ini misalkan adalah daerah gedungnya ya. Misalkan ada daerah gedung. Nah, di luarnya itu ada beberapa tempat yang aman untuk berlindung dan tidak berlindung. Jadi daerah yang putih ini aman buat berlindung, misalkan seperti itu. Daerah yang selain yang berada di sekitaran tulisan-tulisan ini. Kemudian daerah yang biru gini-gini nih, itu nggak aman. Misalkan gitu, tidak aman untuk berkumpul. Nah, sekarang saya ambil titik yang di sini ini yang merah-merah ini, yang pointer saya ini. Nah, kalau di sini ini titik kumpul atau bukan? Nah, kalau misalkan saya letakkan palang titik kumpulnya di sini, kira-kira aman apa enggak? Jawabannya aman ya. Maksudnya kalian masih bisa mengambil bisa berkumpul, bisa mencari tempat amannya di sekitaran titik-titik yang merah ini, pointer saya ini. Di sekitaran sininya ya, masih bisa berlindung di situ. Kalau saya ambil di sini,
bukan di sini, misalkan di sini, tentu tidak aman ya. Bukan titik kumpul yang baik, bukan tempat yang baik untuk berkumpul. Maka di sini bukan titik kumpul. Nah, gimana kalau misalkan saya ambil di sini, tepat di tengah lingkaran? Tidak bisa disebut titik kumpul juga ya, karena ini di sekitarnya ini masih ada bahayanya nih. Yang warna kuning-kuning ini tempat bahaya gitu. Pokoknya yang tempat aman cuma yang putih-putih aja. Selain ini ya, selain yang ada dalam tulisan-tulisan ini. Karena tulisan-tulisannya asumsikan aja itu gedungnya. Nah, hal yang serupa dengan ini tadi. Jadi, asumsikan saja A-nya itu adalah ini, yang warna putih-putih ini. Background-nya ini adalah A-nya. Nah, yang bukan A itu adalah yang warna biru, warna kuning, warna hijau, terus tulisannya semua ya, itu bukan anggota A gitu. Nah, kalau misalkan saya ambil di tengah-tengah himpunan A, ya dia bisa disebut titik cluster, bisa disebut titik kumpul, aman buat dijadikan titik kumpul gitu. Kalau saya ambil tepat di pinggirannya seperti ini tadi, ini masih, kalau misalkan sebenarnya sih ini nggak benar-benar aman sih, karena kanan kirinya masih nggak aman. Tapi kalau sebelah sini masih aman. Jadi kalau misalkan saya taruh di pinggir-pinggirnya di sini juga pun masih nggak apa-apa, karena masih bisa ngumpul di sebelah sini. Kalau saya ambil di sini tadi ya, ini pinggirannya bukan termasuk A tapi berada di pojokan pinggirannya, ini masih aman. Paling-paling ininya aja, yang titik merahnya aja, pointer saya saja yang kenaan gempanya gitu, tapi sekitarnya aman gitu. Tapi kalau misalkan saya ambil misalkan suatu subset dari A yang isinya cuma satu, misalkan seperti ini, cuma di titik ini aja atau di titik ini saja, dan ini saya letakkan pointernya, saya letakkan palang titik kumpulnya, ya jelas nggak aman dong. Jelas itu bukan titik kumpul, karena nggak boleh kalau dikelilingi orang-orang berkumpul di sekitaran situ, nanti bisa kenaan bencananya gitu. Terus kalau misalkan di sini tadi, di luarnya sini, di daerah yang benar-benar tengah-tengahnya biru-biru, tengahnya daerah yang bukan anggota A, ya jelas tuh bukan titik kumpul, bukan dilarang jadikan titik kumpul. Karena kalau itu dijadikan titik kumpul, ya orang-orang bisa ketiban gempanya tadi. Tadi serupa dengan yang ini, jadi yang ini tadi kan di tengah-tengahnya anggota A, jadi ini bisa dijadikan titik kumpul. Nah, kalau ini karena anggotanya cuma satu, yaitu 0 saja, dan 0 itu dijadikan titik kumpulnya, ya nggak boleh gitu, bukan titik kumpul, karena sekitarnya sini nggak aman buat dijadikan tempat pelindungan gitu. Nah, kalau di pinggirnya ini masih boleh dijadikan titik kumpul, boleh, berarti memang titik kumpul gitu, memang cluster point. Kenapa begitu? Karena kalian asumsikan ada orang-orangnya masih boleh berlindung di sini, sebelah sininya. Ya emang sih sebelah sini nggak boleh, tapi sebelah sini kan masih boleh. Kalau dalam mainstream gimana dong? Boleh itu maksudnya gimana? Ada apanya nih di sini? Hubungkan sama ini ya. Hubungkan sama definisinya. Nah, kalau yang di sini C4, dia bukan titik kumpul. Kenapa gitu? Karena ini nih, kanan kirinya ini nggak aman buat berlindung. Kalau misalkan dalam definisi, seperti apa dong? Apakah pembuktiannya seperti ini nantinya? Atau seperti ini? Silahkan kalian cek ya. Oke, lanjut ke teorema. Jadi ada teorema terkait titik kumpul, titik cluster point, yang menyatakan bahwa suatu titik kumpul di suatu bilangan real C disebut titik kumpul dari A jika dan hanya jika ada barisan Xn sehingga barisan tersebut konvergen ke C dan seluruh anggota dari Xn itu beda dengan C. Itu tadi, seperti yang dalam lapangan tadi, ilustrasinya adalah titik di sini merah ini ya, disebut titik kumpul jika orang-orang tuh bisa ngumpul di sekitarnya titik merah ini
Tapi bukan tepat di bawah titik merah ini. Karena kalau tepat di bawahnya titik merah nanti bisa ketiban palangnya dong. Jadi titik merah ini asumsikan aja palangnya titik kumpul. Asumsikan palangnya titik kumpul yang ini tadi gitu. Nah, terus kalau misalkan yang di sini, oh ya, XN-nya itu apa? XN itu adalah orang-orang tadi. Orang-orang yang, sebentar aku gambar dulu. Misalkan ini orang-orangnya. Pokoknya yang warna merah-merah ini. Nah, ini orang-orangnya. Nah, orang-orangnya itu semakin mendekat. Ya, termasuk yang di sini. Nah, oke. Ini loh. Jadi XC itu, C titik merah ya misalkan. Itu adalah titik kumpul dari A yang warna putih. Pokoknya semua tempat yang warna putih itu. Jika ada barisan XN itu yang gambar saya yang warna merah itu, titik-titik garis titik yang tadi saya coret-coret warna merah itu di A, ya kan, warna-warna merah ini ada di A semua kan, di warna putih ini kan, sehingga barisan itu tadi XN tadi itu konvergen ke C, ya kan, semakin lama semakin mendekat ke titik ke pointer saya ini kan, dimana semua titik merah itu berbeda dengan C. Nah, kalau seperti itu, maka C nanti disebut titik kumpul. Ini, pointer saya ini yang disebut titik kumpul. Nah, kalau misalkan di sini, saya taruh di sini, nggak bisa dong dia bukan titik kumpul. Karena nggak ada titik-titik warna-warna merah ini, atau yang saya gambar lagi ya, misalkan ya. Saya gambar pun orang-orang mau berkumpul gitu, mau ngumpul sekitar sini, pun nggak bisa di titik kuning ini, nggak boleh di titik kuning, gitu kan. Cuman di sini aja, akhirnya nggak ada yang mendekat ke titik merah ini, nggak ada yang mendekat ke pointer saya. Karena itulah ini bukan pointer saya, bukan titik kumpul dari himpunan A. Tapi kalau saya taruh di sini, misalkan ya di pinggiran dari himpunan A, pinggirannya ya. Nah ini kan saya masih bisa menggambar garis-garis. Jadi sebenarnya persyaratannya adalah saya boleh menggambar garis-garis dimanapun di yang warna putih, kecuali yang di warna biru dan seterusnya itu. Nah, kalau misalkan ini tadi saya taruh di pointer saya letakkan di pinggirannya sini, maka dia masih boleh dong masih ada dong barisan yang mendekat ke pointer saya. Itulah. Tapi kalau yang di biru jelas nggak ada ya, titik merah yang mendekati biru, mendekati pointer saya, karena emang nggak boleh gambar di tempat yang berwarna selain putih ini. Nah, lanjut tadi. Itu tadi maksud dari teorema itu. Nah, pembuktiannya gimana? Pembuktian ke arah kanan dulu. Jadi, saya misalkan punya titik C yang merupakan titik kumpul dari A. Nah, akan ditunjukkan bahwa ada barisan yang konvergen ke C dan seluruh isi barisan tersebut adalah anggota A dan berbeda dengan C. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Dari definisi ini, dari fakta ini kita punya titik kumpul dari A, kita sambungkan ke definisinya, yaitu definisinya adalah untuk setiap delta, jadi untuk setiap delta positif setidaknya ada satu anggota dari A yang berbeda dengan C sehingga jaraknya dengan C kurang dari delta. Maka di sini deltanya saya pilih 1/n untuk n-nya sembarang bilangan asli. Jadi untuk setiap bilangan asli saya pilih deltanya 1/n. Karena C adalah titik kumpul dari A, maka saya dapat memilih suatu anggota dari A yang berbeda dengan C sehingga jaraknya dengan xn itu kurang dari delta, yaitu deltanya 1/n tadi. Dengan demikian xn ini, x1, x2, x3 sampai seterusnya itu akan berbeda dengan C kan? Dan ini dari sini menyatakan bahwa dia konvergen ke C. Oh iya, ini ada kurangnya. Berikutnya arah sebaliknya, kita punya xn yang merupakan barisan di A dan berbeda dengan C. Berarti saya dapat menulis xn itu ada di A buang C,
Dan tadi xn-nya konvergen ke C kan? Benar ya, sesuai ya. Nah, kalau seperti itu maka saya dapat untuk sembarang delta saja, sembarang delta positif, kita sambungkan ke definisi limit barisan ya, konvergen ke C, limit barisan, maka nanti akan ada suatu bilangan K, sehingga untuk suku-suku setelah suku ke K, jaraknya dengan C itu kurang dari delta. Nah, ini berarti ada xn anggota A, xn-nya kan anggota A ya tadi ya, yang berbeda dengan C. Berbeda dengan C-nya adalah karena dia dari definisi ya. Dari definisinya ini xn-nya berbeda dengan C dan jaraknya dengan C sangat dekat ini. Jaraknya dengan C sangat dekat, lebih kecil dari delta. Nah, berdasarkan definisi dari yang tadi, definisinya tadi, C itu adalah titik kumpul dari A. Selesai. Sekarang saya punya patah, ambil aja sih, patah dari bawah patah, yaitu buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya apa sih? Artinya itu ya, bapak sama anak itu, atau orang tua sama anak gitu, biasanya nggak beda-beda jauh. Kalau bapaknya suka durian atau ibunya suka durian, biasanya anaknya juga masih suka lah ya. Atau biasanya bapaknya lemah lembut, penyayang, kayak gitu. Bapak ibunya lemah lembut, penyayang, biasanya anaknya juga kayak gitu. Terus atau bapak ibunya biasanya, orang tuanya biasanya suka main sirkus gitu misalkan, anaknya biasanya juga suka main sirkus. Seperti itulah ya. Nah, hal yang serupa dengan limit. Jadi limit fungsi ini, tadi kan kita balik lagi ngomongin yang awal ya, limit fungsi ini nggak jauh beda dari limit barisan kok, pendahulunya yaitu limit barisan, jadi nggak jauh-jauh beda. Nah, gimana sih definisinya limit fungsi? Itu seperti ini. Jadi semisal A, tadi kita ngomongin himpunan tadi ya, himpunan bilangan real itu, saya punya himpunan bilangan real A, saya punya titik C, bilangan real C ya, yang merupakan titik kumpul dari A. Terus F itu adalah fungsi dengan domain A dan range-nya adalah seluruh bilangan real. Bukan range, maaf. Kodomainnya adalah seluruh bilangan real. Suatu bilangan real L ini ada di kodomainnya ya, akan dikatakan sebagai titik limit dari F pada C. Jadi C-nya nanti diambil dari, karena C ini adalah titik kumpul dari A ya, dan A-nya ini adalah domain, maka C ini nanti diambil dari domainnya atau di sekitaran domainnya lah ya. Jika memenuhi ini, untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk X yang ada di A dan X-nya berbeda dengan C, dengan X, jarak X antara X dengan delta itu, jarak antara X dengan C itu kurang dari delta, maka berlaku jarak antara fx dengan L itu akan kurang dari epsilon. Nah, terkait sama limit barisan, ternyata definisinya nggak beda-beda jauh kok dengan limit barisan, yaitu ini definisinya limit barisan ya. Untuk setiap epsilon positif ada K bilangan N, ada suatu bilangan asli K, sehingga setelah suku ke K, jarak antara xn dengan x itu kurang dari epsilon. Ini x-nya adalah titik limit dari xn ya. Dan seperti yang tadi, ini titik limitnya, maka ini juga titik limitnya. Sama-sama epsilon nih. Cuman bedanya karena ini barisan jadi pakai xn, karena ini fungsi jadi di sini pakai fx. Terus bedanya di mana lagi nih? Bedanya ada di sini. Kalau ini pakai delta itu membicarakan mengenai jarak. Ya, epsilon delta sepanjang perjalanan kita belajar analisis real dan seterusnya, biasanya epsilon sama delta ini melambangkan jarak ya. Jadi di sini kita pakai jarak, yang di sini kita pakai suku ke. Jadi ke-nya itu ini xn, n itu kan apa ya? Indeksnya dari sukunya ya. K itu nanti juga indeks dari sukunya juga, atau suatu bilangan aja sebenarnya. Nah, ini juga nggak harus bilangan asli sih.
Nah, jadi bedanya di situ. Kalau ini kita pakai suku ke, yang di sini pakai jarak. Ini jarak, yang di sini fungsi, yang di sini sukunya. Titik limitnya sama, gitu. Terus, nah tadi karena terkait jarak, jaraknya itu adalah jarak antara X dengan C. Kalau ini antara N dengan K kan, N dengan K-nya itu. Nah, kalau yang di sini adalah X-nya dengan C-nya. C-nya tadi adalah titik kumpul. Gitu. Di sini X kurang X anggota A ini cuma ngomongin itu aja sih. Definisi titik kumpul aja. C-nya tadi kan titik kumpul. Kalau titik kumpul kan definisinya sebenarnya ini kan. Itu definisi titik kumpulnya. Gitu. Jadi karena jika C-nya adalah titik kumpul, maka nanti Fx-nya juga L-nya juga titik kumpul dari Fx tapi yang tertentu gitu. Nah, secara ilustrasi di gambar grafik, misalkan saya punya grafik fungsi f. Nih, grafik. Kenapa sih kok pakai grafik, nggak pakai yang bentuk lain, misalkan rumus fungsi atau apa? Soalnya kalau pakai rumus fungsi nanti jadinya pendefinisiannya kayak gini ya, mumet kayak gini. Jadi saya digambar saja. Oh ya, anyway, semua gambar yang saya ambil di penjelasan kali ini itu berasal dari Google ya. Ya, comot sana sini lah Google, foto-foto. Ini pun juga saya ambil dari Google. Nah, ini saya misal punya grafik fungsi ini. Terus saya ambil titik klasternya atau titik kumpulnya. Titik kumpulnya adalah 3 ini. Jadi domainnya, asumsikan saja domainnya adalah, oh ya, A-nya dulu ya. A itu domainnya, saya ambil saja dari sini, misalkan min 6 hingga 5. Nah, misalkan saya seperti ini. Ini A-nya, domainnya. Kemudian 3 ini kan tadi titik kumpul ya. Titik kumpul dari mana? Dari A. Nah, saya ambil delta dulu. Salah. L-nya itu adalah perkiraan limitnya dari F, dari fungsi ini, fungsi yang hitam ini. Perkiraan titik limitnya adalah 2. Sebenarnya 2 dapat dari mana sih? Dapatnya dari sini loh. 3 ini tarik ke atas menuju ke fungsi, kemudian dari fungsi ditarik ke sumbu Y. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Tarik ke sumbu Y. Oh, temunya 2. Nah, sekarang ambil sembarang epsilon positif. Epsilon itu tadi kan ada di sekitaran L ya, merupakan jarak Fx dengan L. Maka dia ada di sumbu Y-nya. Ini. Sekian ini adalah epsilon. Sekian ini juga merupakan epsilon yang sama ya. Itu epsilon. Kemudian ada delta. Deltanya diambilnya dengan cara ini. Dari sini ditarik garis lurus ke sini. Terus dari sini ditarik lurus ke bawah. Terus dari epsilon ini juga batas atasnya ditarik lurus ke fungsi, ke grafik. Dari grafik diturunkan ke bawah. Nah, dari situ didapatkan deltanya adalah sebesar ini. Ini loh deltanya. Gitu. Sehingga lanjutannya adalah jika X anggota A, X-nya tadi anggota A ya, A-nya yang di sumbu X, sumbu Y. Jika X ada di anggota A, di mana X-nya itu jarak dengan C-nya kurang dari delta, berarti saya ambil salah satunya aja di sini. Saya ambil salah satunya di sini. Sehingga Fx berlaku Fx, jarak antara Fx dengan L itu kurang dari epsilon. Benar nggak sih? Kita cek. Dari X yang saya gambar merah ini ditarik garis ke atas. Jadi X-nya ya. Terus dari sini, dari grafik ditarik garis ke
sumbu Y. Bener nggak sih deket sama 2-nya? Oh iya bener deket sama 2-nya. Dan jaraknya dengan 2 itu kurang dari epsilon. Ini ya, ini fx-nya, ini 2-nya. Jaraknya kurang dari epsilon. Nah kalau berlaku demikian maka bener nih. Bener bahwa 2 ini adalah titik limit dari fx untuk x-nya yang mendekati ke 3. Ini simbolnya. Situ. Ini contoh lainnya. Jadi tadi kasih ilustrasi secara umumnya adalah kalau fx-nya saya buat grafik seperti ini, kemudian ambil sembarang epsilon positif. Oh ya, sebelumnya A-nya tadi didefinisikan sebagai domainnya ya. Dari awal dulu domainnya ditentukan A-nya, misalkan A-nya sekian. Ini A-nya. A-nya itu ini adalah domain sih sebenarnya. Domain dari fungsi itu. Terus saya ambil sembarang titik klasternya, nggak sembarang, suatu titik klasternya. Di sini titik klasternya yang ini ya, yang A kecil. Titik kumpulnya. Kemudian saya tentukan L-nya. L-nya diambil dari A ini ditarik garis ke grafik fungsi, dari grafik fungsi ditarik lurus ke sumbu Y, ketemu L-nya. Nantinya maunya ini adalah titik limitnya. Nah, lalu diambil sembarang epsilon positif. Akan dicari delta, akan dicari ya sebenarnya. Akan dicari delta sehingga deltanya sehingga jarak antara semua titik X yang ada di sekitaran A, jaraknya kurang dari delta, itu akan dipetakan oleh fungsi itu ke titik di sekitaran L yang jaraknya kurang dari epsilon. Dan di sini sebenarnya deltanya itu bisa diambil ini tadi ya, dari epsilon tadi ditarik garis lurus. Nah, itu kan ketemu di sini ya titiknya ya. Perpotongannya dengan grafik itu di sini kan. Sebenarnya bisa diambil deltanya itu sekian. Ya, jarak minimal ya. Jarak minimal antara yang ini dengan yang ini. Maksudnya ini adalah B, misalkan jaraknya, yang di sini misalkan D. Jarak minimal delta ini adalah minimal dari B dengan D. Tapi boleh juga jaraknya itu kurang dari. Nah, dalam hal ini yang diambil adalah kurang darinya. Jadi diambil deltanya sekian. Ini delta, dan ini adalah delta juga. Deltanya sama ya, harus sama. Sehingga, tapi apapun itu mau kurang dari atau sama pun, nanti bisa kita lihat bahwa dari titik di sini, pointer saya ini, semuanya kalau saya petakan ke grafik, saya tarik ke grafik, dan dari grafik ditaruh di sumbu Y, nah titiknya itu akan kurang, jaraknya dengan L itu akan sangat dekat, lebih dekat daripada dengan jarak kurang dari epsilon. Gitu. Di dunia nyata, contohnya adalah saat kalian naik gunung. Nggak harus naik gunung sih, naik jalan yang menanjak juga boleh, naik bukit, naik apa lagi ya? Ya itu, pokoknya turun juga nggak apa-apa, turun gunung, turun bukit, pokoknya jalannya itu ya datar pun juga nggak apa-apa, pokoknya jalannya itu nggak ada jeglongannya aja, nggak ada lubangnya, nggak ada jurangnya gitu. Jadi, semisal saya ambil domainnya itu adalah jarak dari titik awal. Misalkan kalian perjalanannya berawal dari ini ya, yang warna biru ini. Terus kalian menuju ke sini, ke ujung sini. Nah, jalannya yang ini nih. Nih, jalannya. Yang ditempuh sama kakak-kakak ini atau adik-adik ini, nggak tahu deh kakak atau adik karena pakai jaket. Nih. Nah, terus ini tuh jalannya ngelewatin sini kan. Ini fungsinya. Domainnya adalah jarak horizontalnya dari sini ke sini.
jarak terus range-nya adalah jarak horizontalnya dari sini ke sini. Nih, dari sini ke atas ini. Berarti ketinggian dari tanahnya ini. Kalau misalkan diukur mungkin MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Nah, yang namanya kalau saya ambil titik C-nya ada di sini, saya mau mencari kira-kira orang-orang ini, limit itu adalah kira-kira ya. Sebenarnya itu adalah ilmu kirotologi. Jadi ilmu kira-kira. Kalau saya ngambil jarak secara horizontal dari titik awal berjalannya itu ya, saya ingin ngecek kira-kira berapa sih ketinggian dari bukit ini atau gunung ini. Kalau misalkan saya ukur jarak horizontalnya adalah 100 meter gitu, 100 meter dari titik awal nih, dari titik biru. Nah di sini 100 meter misalkan di sini. Oh enggak, di sini aja, di sini misalkan di yang warna kuning ini adalah 100 meter misalkan dari ini. Kira-kira berapa sih ketinggiannya gitu. Nah ngitungnya gimana? Caranya adalah dari sini kira-kira jaraknya naik, oh ketinggiannya mirip-mirip lah ya. Oh ternyata kira-kira nyampe di sini ketinggiannya adalah misalkan ini adalah 2 meter gitu. 2 kilometer misalkan dari permukaan laut. 2 kilometer nih di sini. Kenapa kok misalkan ya itu maksudnya 2 kilometer itulah yang disebut sebagai 2 itu adalah titik limitnya gitu. Nanti diambilnya epsilonnya adalah di sini. Jadi kira-kira ketinggian di sini berapa, kira-kira ketinggian di sini berapa, ketinggian di sini kira-kira berapa. Itu epsilonnya, nanti deltanya adalah titik-titik yang di sini. Jaraknya yang ada di sekitaran 100 meter ini tadi. Saya ulangi, di sini misalkan ini adalah 100 meter. Oh, tulisannya nggak begitu kelihatan. Nah, terus di sini kira-kira L-nya saya perkirakan, kira-kira jaraknya ada di sini adalah 2 km ketinggiannya. Di sini misalkan ketinggiannya adalah 2 km. Nah, terus gimana sih menentukannya, membuktikan bahwa dia emang benar-benar 2 km? Ya ambil saja jaraknya. Misalkan saya mau cari jarak yang ketinggiannya kira-kira 1,9 km sama 2,1 km misalkan. Ternyata dari situ 2,1 dan 1,9 ini saya bisa menemukan, nah ini loh, ternyata untuk berada di sekitaran 100, untuk titik-titik yang berada di dekat 100 meter misalkan saja ada di 99 meter dan di 101 meter, ternyata jaraknya itu kurang dari 0,1 km dari 2 meter. Jadi jaraknya ada di antara 1,9 km dengan 2,1 km. Dan seperti itu pembuktiannya. Pokoknya itu mirip-mirip sama orang naik gunung ini atau naik bukit. Atau kalian jalan di tempat datar pun juga nggak apa-apa. Terus terkait sama limit fungsi tadi itu ada penyimbolannya. Simbolnya seperti apa ya, nama lainnya seperti L adalah titik limit dari F pada C. Ada juga, kalian juga bisa sebut sebagai F konvergen ke L pada C, atau limit Fx sama dengan L untuk X mendekati C, atau limit F sama dengan L untuk X mendekati C. Lalu F mendekati L saat X mendekati C, dan Fx konvergen ke L saat X konvergen ke C. Oh ya, limit fungsi itu unik. Maksudnya unik adalah tunggal. Yaitu, jika kita sudah punya titik C sebagai suatu titik kumpul, jika kita sudah memiliki L sebagai titik limit F pada C, maka nggak akan ada huruf A, B, C, D, K, Z sampai apapun itu yang berbeda dengan L yang juga merupakan titik limit dari F. Ya, kalau misalkan ilustrasinya ya, F itu nggak mau poligami atau poliandri gitu loh, nggak mau selingkuh juga gitu loh. Ya kalau dia konvergennya ke L, dia mendekatnya ke si L, ya entah L-nya itu Luna atau Lucy atau siapapun, pokoknya mendekati ke L, ya udah ke situ aja gitu, nggak mau mendekat ke yang lain-lainnya.
Kamu kayak gitu juga nggak sih? Setia cuman ke satu titik aja, cuman ke satu orang aja. Oke lah, itu ya intinya ya. Jadi limit itu setia, unik, nggak mau poligami atau poliandri. Sebagai buktinya adalah asumsikan saja, misalkan L1 dan L2, di mana L1 berbeda dengan L2, ini merupakan titik limit dari F gitu ya, pada C. Nah, karena L1 itu adalah titik limit dari F, maka definisinya adalah untuk setiap epsilon nanti akan ada delta 1, saya milih delta 1 nih. Delta 1 positif, sehingga jika jarak antara X dengan C-nya ini kurang dari delta 1, berakibat Fx-nya, jarak antara Fx dengan L1 ini kurang dari epsilon per 2. Berikutnya, karena tadi dia juga konvergen ke, ini epsilonnya lebih dari 0 ya, karena tadi F-nya juga konvergen ke L2, maka akan ada untuk epsilon yang sama ya, delta 2 positif, sehingga jika jarak antara X dengan C ini kurang dari delta 2, maka jarak antara Fx dengan L2 ini kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya dari dua hal ini saya ambil delta, yaitu adalah nilai minimum dari delta 1 dan delta 2, sehingga jika jarak X dengan C-nya ini kurang dari delta, kalau deltanya sama dengan delta 1, yang tentu ini berlaku. Yang kedua ini berlaku. Kalau deltanya adalah delta 2, maka ini tentu berlaku ya. Sehingga berlaku jarak antara L1 dengan L2, kalau saya tulis di bawah aja, jarak antara L1 dengan L2 ini sama dengan L1 dikurangi Fx ditambah Fx dikurang L2. Ini akan kurang dari sama dengan jarak antara L1 dikurangi Fx ditambah, ini pakai kesamaan segitiga ya, ini sama dengan Fx min L1 ditambah Fx min L2, lalu ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, ini sama dengan epsilon. Nah, karena epsilonnya tadi sembarang, dengan demikian jarak antara L1 dengan L2 itu ya tidak ada jaraknya gitu loh, karena dia lebih kecil dari segala macam bilangan positif. Dengan demikian maka L1 sama dengan L2. Oke, teorema berikutnya adalah, jadi kalau misalkan F saya punya titik F dengan domain A dan C adalah titik kumpul dari A, maka pernyataan berikut akan sama. Yang pertama yaitu limit Fx sama dengan L untuk X mendekati C. Ternyata ini sama maknanya dengan tadi epsilonnya dijadikan persekitaran. Jadi sama maknanya dengan kalau misalkan L berada di persekitaran. Salah. Jika saya ambil sembarang persekitaran epsilon dari L, maka akan ada persekitaran delta dari C, sehingga jika X yang berbeda dengan C itu berada dalam persekitaran delta dengan C, maka Fx-nya berada di persekitaran L dengan persekitaran epsilon dari L. Ini pembuktiannya ada mirip sama pembuktian yang limit barisan ya. Silahkan dibuka dulu bukunya kalau mau melihat pembuktiannya. Ini tuh cuman mengganti definisi yang nilai mutlak tadi dengan persekitaran aja sih. Nah, ini juga sama artinya dengan ini. Kalau misalkan ini yang definisi yang XN tadi ya, pakai barisan. Jadi kalau misalkan saya ambil, tadi barisan tadi itu definisi titik kumpul, definisi barisan untuk titik kumpul, yang ini definisi barisan untuk limit. Mirip sih sebenarnya. Ini sampai sini ada definisi dari C titik kumpul atau cluster point dari A sampai sini. Dan yang ini ada definisi lanjutannya. Jadi Fx-nya akan konvergen ke L.
Selanjutnya ada yang divergen nih. Divergen tuh kayak gimana sih? Kalau tadi konvergen tadi contohnya adalah orang naik gunung, dimana yang namanya naik gunung itu ya gitu, Anda bisa menebak berapa ketinggian di titik tertentu gitu kan, karena ya jalannya ya bisa dibilang bukan rata sih, ya apa ya, nggak ada jeglongnya gitu loh, nggak ada jurangnya gitu, nggak ada tebingnya juga gitu. Nah, akan berbeda dengan yang namanya divergen. Kalau divergen tuh ada yang tahu-tahu jeblok terus jatuh gitu, atau tahu-tahu ketabrak, karena ada tebingnya gitu. Seperti contohnya ada di tangga. Jadi kalau yang naik gunung itu jalannya rata ya, seperti pegangan tangga tadi, kan rata kan, Anda bisa menebak dari titik sini ke sini, misalkan jaraknya 2 desimeter, 20 cm, maka ketinggiannya di sini kira-kira misalkan adalah 10 cm seperti itu. Nah, kalau tangga kan nggak bisa. Anda berada di sini, misalkan Anda mau mencari ketinggian tangga pada jarak 20 cm. Ketinggiannya tuh belum tentu 10 cm gitu, belum tentu 9 cm. Apalagi waktu tepat di ketinggian sini. Di sini sama di bawahnya sini, atau di sini sama di sini. Ketinggiannya tuh beda. Di sini yang ini di titik yang sama-sama 20 cm misalkan dari titik awalnya. Yang di sini ketinggiannya misal 10 cm, yang di sini ketinggiannya cuma 5 cm gitu. Itu namanya divergen gitu. Fungsinya tidak memiliki titik limit di situ. Secara definitif, F itu dikatakan tidak punya titik limit atau divergen itu jika dan hanya jika ada barisan di XN di A dengan XN-nya yang bukan C, sehingga XN-nya ini konvergen ke C namun FXN tidak konvergen ke L. Terus bisa juga bukan tidak konvergen ke L tapi tidak punya konvergenan di R. Jadi kalau misalkan tadi secara tulisan untuk sembarang epsilon positif ada delta positif, sehingga jika jarak antara X dengan C-nya ini kurang dari delta, berakibat jarak antara Fx-nya kurang dengan L ini kurang dari epsilon. Ya, di sini ada tambahannya ya. Tambahannya adalah X-nya anggota dari A, dan di sini juga lebih dari X-nya tidak sama dengan C, atau dengan kata lain di sini 0 kurang dari. Tapi 1, 2, 3 ini tidak wajib ditulis gitu. Yang penting yang ini. Kalau secara definitif sih ya nulisnya, membuktikannya adalah ada epsilon positif, pakai negasinya ya, maka ada delta positif, sehingga jika X min C-nya ini kurang dari jarak antara X dan C-nya kurang dari delta, dan jarak antara Fx min L ini lebih besar sama dengan epsilon, karena lawannya kurang dari itu lebih besar sama dengan ya, kayak gitu. Atau dengan kata lain yang tadi tak konvergen ke L, atau dia tidak punya titik konvergenan. Grafiknya biasanya seperti ini nih. Nih di titik 0 ini nggak ada titik F ini yang grafiknya ya. F ini tidak punya titik limit di titik 0. Kenapa begitu? Karena dia asimtot atas bawah. Ya kalau sama-sama asimtot ke atasnya sih it's okay gitu. Berarti titik limitnya tak hingga. Kalau ini asimtotnya atas bawah, nggak punya titik limit ya. Atau kayak tangga tadi, fungsi tangga. Yaitu yang satu di titik sini ya, di titik sini dia tidak punya titik limit. Karena yang satu nilainya menuju ke min 1, yang satu menuju ke 1. Dia nggak punya titik limit. Atau seperti ini. Di titik sini dia nggak punya titik limit. Kenapa begitu? Karena grafiknya wiggle ya, maksudnya itu apa ya, mepet banget, naik turunnya tuh drastis banget. Kayak kamu waktu ketemu sama si doi, berdebar-debar kencang seperti genderang mau perang, seperti itulah grafik fungsinya. Oke, matur nuwun sudah mendengarkan ceramah saya hari ini, saat ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihannya buat kalian aja. Sumber foto semua dari Google, slide-nya dari Slidesgo, dan beberapa image-nya dari Freepik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.